berkat dari anjuran kita, walaupun tadi ada sedikit kendala di jalan agar sedikit cuaca, tidak terlarang untuk kita mengikuti, untuk kita hadir khususnya di Gedung Posyandu Desa Ujung Tinggi dalam hal untuk mengikuti yang yang namanya sosialisasi kesehatan mata ya. Jadi Bapak Ibu yang terhormat dulu di sini Bapak Kepala Desa Ujung Tinggi dan seluruh yang terhormat lagi itu seluruh aparat desa di Desa Ujung Tinggi, dan juga yang terhormat ibu-ibu dari Ibu Kader Posyandu ya, dan juga untuk terhormat kami kepada Bapak Ibu orang dari Kementerian Kesehatan khususnya dalam upaya pencegahan beberapa penyakit mata yang akan kita jelaskan ke depannya. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum saya melanjutkan kegiatan ini, alangkah baiknya kegiatan ini dibuka secara resmi dari desa. Oleh sebab itu saya minta kepada Pak Kades untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Waktu dan kesempatan serta tempat saya beri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kita pantas berbahagia hari ini Bapak-bapak dan bertemu langsung atau ditemui dari kementerian ya, Bapak-bapak kita atau adik-adik kita, anak-anak kita dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka mensosialisasikan, karena mata ini rupanya sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Coba bayangkan bagaimana kemudian bila kita tidak punya mata, atau rusak sebelah, atau bahkan saya saja sudah mulai kabur, walaupun itu adalah merupakan tanda-tanda ketuaan. Tapi namun barangkali dengan kita mengikuti sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mata ini, ya mudah-mudahan mata yang sudah kabur mudah-mudahan bisa kembali terang kembali. Yang belum kabur, yang belum rabun, jangan rabun-rabun. Pertama kita pergunakan untuk melihat sesuatu yang sangat bermanfaat, dan bahkan kita perbanyak mata ini kita gunakan untuk menambah amal ibadah kita. Ini ajakan kami. Kemudian salam dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil merubah perilaku manusia ini, keadaan kehidupan manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamnya sekarang. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga di akhir kemudian nanti kita mendapatkan syafaat dari kami ya. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, kita doakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, ini anak-anak kita ya, atau adik-adik kita yang telah sempat luar biasa jauh-jauh ya, kita perkenalkan adik-adik kita ini. Rupanya kalau asalnya atau kelahiran Sumatera Utara, Pulau Nias ya, dari Nias. Cuma apakah Gunung Situli ataupun di mana, karena lebih maju selangkah Nias itu dari Kabupaten Simelu, luar biasa. Dari satu kabupaten sudah beberapa kabupaten. Sudah berapa kabupaten sudah sekarang? Hampir saja ya, 4 kabupaten 1 kota. Hampir saja Pulau Nias ini sebuah intermezzo ya, diisukan, diangkat satu provinsi di Sumatera Utara, termasuk salah satu Pulau Nias ini. Kita doakan juga Simelu bisa mencontoh bagaimana kemudian Pulau Nias itu bisa dicontoh dan diikuti di Kabupaten Simelu, insya Allah. Inilah kemajuan-kemajuan yang luar biasa hari ini kita lihat langsung dari Kementerian Kesehatan, anak-anak kita yang diutus ke sini dari Pulau Nias, dari Nias, Simelu, khususnya di Kecamatan Simelu Timur. Saudara-saudara kita dari Pulau Nias, warga Nias atau Gunung Situli banyak di sini. Cuma tidak bertempat di Ujung Tinggi, tetapi di Pulau Siuman. Apakah adik-adik sudah pernah ke Pulau Siuman? Masih belum, rencana ya. Nanti boleh berkunjung ke Pulau Siuman. Ada satu desa, tapi masih ada penduduk kita juga di sini. Tapi warga kita dari Pulau Nias banyak di sana, insya Allah. Makanya adik-adik ini jangan terlalu asing di Kabupaten Simelu ini, karena antara Pulau Nias dengan Kabupaten Simelu, khususnya di Kecamatan Simelu Timur ini, hampir ya seperti sudah saudara. Nah demikian, terima kasih kami ucapkan kepada masih satu lautan Pak ya? Hah? Masih satu lautan, lain pulau. Ya lain pulau, tapi kita masih dalam sebuah Kecamatan Simelu Timur. Nanti boleh.
Konsultasi. Kami ucapkan baik atas nama pemerintah desa maupun atas nama seluruh masyarakat. Di daerah lautan gitu ya. Terima kasih atas kunjungan bapak-bapak atau adik-adik di Desa Ujung Tinggi. Sudah melihat secara dekat inilah keadaan kami di Desa Ujung Tinggi, dan terima kasih sudah dari lembaga apa namanya? Lembaga Aliansi Indonesia memprogramkan melalui Kementerian Kesehatan untuk mensosialisasikan kesehatan mata di Desa Ujung Tinggi. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengikuti sosialisasi ini. Kita yang hadir, yang berkesempatan hadir hari ini adalah merupakan utusan dari seluruh warga kita di Desa Ujung Tinggi, terutama kita sebagai pemerintah desa, perangkat desa, kemudian kader-kader yang posyandu setiap bulannya ya melakukan posyandu, berinteraksi dengan masyarakat kita, walaupun kebanyakan ibu-ibu, tapi namun ada juga waktu-waktu bapak-bapak dan lansia-lansia bisa hadir di sini, terus nanti memberikan sebuah informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mata ini. Yang nanti ilmu dan pengalaman-pengalaman yang diberikan kepada kita dapat kita serap secara bersama-sama, insyaallah. Jadi kemudian acara kita pada hari ini ya mungkin sekedar seperti ini, karena panitia ya panitianya tidak terbentuk. Cuma karena ada kesempatan, Ujung Tinggi siap. Cuma nampaknya ini ala kadar. Belum bisa kami jawab apakah ada tanda-tanda kehidupan karena panitianya ya kan, panitianya. Cuma ini barangkali tidak terlalu lama, insya. Kepada bapak-bapak yang hadir di sini juga sebenarnya ini menjadi sebuah keharusan kami sebenarnya melayani dan menamu ya, menjamu adik-adik ini. Cuma inilah kemampuan yang ada pada kami saat ini. Karena kami keterbatasan, bukan tidak ada uang, sekarang sudah ada uang desa. Cuma penggunaannya terbatas sampai dengan hari ini saja kami perangkat desa di Kabupaten Sibolga seluruhnya belum melihat tanda-tanda kehidupan, belum membayar. Biasanya 3 bulan, 4 bulan baru ada tanda-tanda kehidupan. Kami sedang berada dalam posisi yang sangat kritis, ya. Berjuang walaupun itu tidak ada uang, tapi berjuang tetap berjuang. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam rangka mengikuti sosialisasi, ya, pelaksanaan sosialisasi kesehatan mata yang dilaksanakan oleh lembaga atau dari Kementerian Kesehatan. Kami ucapkan selamat dan secara resmi sosialisasi kesehatan mata dibuka. Dan jadi saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi adik-adik kita akan menyampaikan kepada kita apa yang harus kita lakukan dan upaya-upaya apa pula yang harus kita ikuti. Jadi demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari sini sangat pendek, ya, cukup 7 huruf. Nama saya Sahabat Lase. Sahabat Lase. Nah, jadi kalau ada Lase di sini, ya mungkin semarga lah, ya. Jadi saya di sini sebagai ya tenaga ahli spesialis mata yang diangkat langsung Bapak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, dan saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan tim. Ya, yang pertama itu ada Bapak Amati Nazara. Ada Bapak Amati Nazara. Ya, ini sebagai tenaga medis kita. Juanda ya. Juanda. Mirip Juanda. Dari kecil. Jadi ada satu lagi yang bernama Bapak Agustian Telombanua. Telombanua. Ya, juga sama dengan Bapak Amati Nazara sebagai tenaga medis, ya. Mereka berdua ini sebagai tenaga medis kita, cuma saya yang berbeda. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kami akan memperkenalkan untuk kita, ya, biar lebih jelas, ya, biar ada kejelasan sama kita, ya kan? Dan karena istilahnya itu tanpa kantor, kita nggak tahu nanti mau kemana, ya. Nah, jadi untuk kelanjutan ada di sini Balai Kesehatan Mata Masyarakat. Nah, itulah kantor kita. Nama kantor kita kalau dicari melalui website itu BKMM Cikampek, Jawa Barat. Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang dinaungi langsung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tapi letaknya agak jauh, ya, di Jawa Barat. Nah, tapi kalau dia di Medan, ada kemarin itu di Jalan Juanda.
Insinyur Juanda. Oh, Jalan Juanda. Nah, Jalan Insinyur Juanda. Nah, kalau dia di kabupaten gitu. Kalau dia di provinsi Aceh itu ada di Singkil. Oh, di sini. Kemarin udah dibuat di sana kantor kita. Di Semelung belum ada? Di Semelung masih dalam proses perencanaan. Diusulkan lah. Diusulkan. Nah, mari kita berdoa semoga ke depan kantor BKMM ini bisalah dibuat secara permanen khususnya di Kabupaten Semelung. Sini Ya. tutup. Nah, jadi kita lanjut Bapak Ibu. Nah, adanya tujuan kita untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Yang pertama yaitu menindaklanjuti sebagian program dari pemerintah khususnya dalam bidang kesehatan. Ya. Jadi ini adalah cuma sebagian program dari pemerintah dan juga sebagian program dari Kementerian Kesehatan. Ya. Karena di sini ada 4 program seharusnya yang sudah diluncurkan sejak tahun 2012 yang sampai saat ini masih belum sempat masuk di Pulau Semeru ini, dan program kesehatan mata inilah yang pertama masuk. Yang pertama menyentuh tanah di Pulau Semeru. Ya, jadi yang pertama itu ada bagian mata. Program kesehatan mata, program bagian kanker, program bagian serviks, dan program bagian penyakit gondok. Gondok. Jadi kita lanjut, yang kedua adalah adanya nanti menyampaikan informasi, ya. Menyampaikan informasi, melakukan edukasi, melakukan yang namanya suatu tindakan preventif kepada seluruh masyarakat, khususnya di desa ujung ini. Dalam hal apa? Dalam hal mengenai beberapa yang namanya penyakit di dalam bola mata. Di sini sudah kami rangkum ada 6 penyakit bola mata. 6 penyakit bola mata sudah dominan. Kalau istilahnya sudah dominan pasti dimiliki, ya, pasti ada di dalam bola mata. Sampai saat ini kami menemukan jarang, ya, atau paling sedikit sekarang ini ada yang matanya sehat. Ya. Nah, yang kedua setelah adanya pengenalan tentang penyakit mata, adanya yang ketiga adalah berbagi solusi. Ya. Jadi kalau pemahaman yang sering kita lihat, sering kita dengar, ya. Nah, jadi kalau seandainya kita dulunya ada pemahaman tentang penyakit mata, obatnya adalah bentuk kacamata, jalan keluar adalah operasi, ya. Jadi hari ini kedua yang namanya pemahaman tersebut, ya, kita hapuskan dari lingkungan kita, dari kehidupan kita ganti dengan yang namanya penyembuhan dengan menggunakan tumbuhan herbal atau apotek hidup, atau secara bahasa lainnya yaitu dari fitofarmaka. Ya. Jadi yang akan kita bahas ke depan itu mengenai yang namanya tanaman-tanaman herbal. Ya. Nah, jadi kita lanjut adanya tertib acara kita pada hari ini. Jadi kami sudah merangkum membuat tertib acara. Yang pertamanya adanya kegiatan sosialisasi berupa materi, ya, tentang kesehatan mata, adanya edukasi, ya, dan yang kedua adalah pemeriksaan bola mata, ya. Nanti pada hari ini bola mata Bapak Ibu akan diperiksa, ya. Nah, itulah kelebihan, itulah keuntungan Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Ya, betul tadi Pak Kades, kata Pak Kades, mungkinlah Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga tidak tertutup kemungkinan. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu kader-kader Posyandu yang sudah menemani kami di sini. Ya, tidak tertutup kemungkinan juga untuk diperiksa bola mata. Karena bola mata ini sangat penting, apalagi Ibu kader ketika melakukan Posyandu. Nah, yang terpenting di situ adalah bola mata. Nggak mungkin nimbang anak nggak melihat. Tahu-taunya nanti berat anaknya 2 kilo dibilang 10 kilo. Ya. Nah, jadi kita lanjut. Nah, setelah adanya pemeriksaan mata, nanti kita ketahui apakah ada penyakit mata, mana penyakit mata, apa jenis penyakit mata. Baru kita kasih acara ketiga adalah pengobatan bola mata. Ya. Pengobatan bola mata yang kita lakukan hari ini adalah pengobatan tanpa adanya bahan kimia. Ya. Jadi beberapa saat ke depan itu kita membahas terus-menerus tanpa bahan kimia melalui obat-obat dari tumbuhan herbal. Ya. Nah, kegiatan kita ini Bapak Ibu tidak ada pungutan biaya apapun sejak kita awal duduk di sini, awal pembukaan acara sampai nanti penutup kegiatan ini, ya, itu tidak ada biaya. Ya, tidak ada pungutan biaya sedikitpun dari masyarakat. Nah, inilah Bapak Ibu bentuk surat advokasi. Nah, ya. Mungkin dari desa ini tahu, ya, itu kemarin itu yang kami jumpai, izin Pak Kades yang jumpa sama kami itu adalah Bapak Kaur yang di belakang, ya. Nah, jadi inilah sudah kami layangkan surat advokasi dari Kementerian Kesehatan mengenai tumbuhan herbal, ya. Nah, yang langsung di situ ditandatangani oleh Wakil Menteri Kesehatan, ya. Nah, jadi kita lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, program ini awal mulanya ini terbentuk, ya.
Ya, saya mau sedikit menceritakan sejarah tentang program ini. Ya, awal mulanya program ini Ada mang kelanda. muncul pada tahun. Jangan buang sampah sembarangan. Makanya kelanda oke nih. Awalnya program ini muncul pada tahun 2012. Oh. Nah, yang awal mulanya itu masuk di daerah Jawa. Ya, di daerah Jawa. Setelah tahun 2020 tadi baru masuk ke Pulau Nias. Ya, jadi di Nias itu ada istimewanya karena itu melebihi waktu yang sudah ditentukan. Itu waktu kemarin itu ada sekitar hampir 3 tahun. Ya. Nah, kan setelah 2, ya ambil satu lagi, lakukan demikian, diamkan di atas piring selama 5 menit. Yang dalam air itu tadi. Di dalam air, ya. Jadi setelah 5 menit, ya, setelah 5 menit Bapak Ibu, kita angkat satu daunnya dalam keadaan jangan ini yang dipegang ya. Pangkalnya. Jangan ujungnya. Tapi yang dipegang itu bagian pangkal. Nah, jadi kita ambil, nanti akan menetes air. Pas menetes air, teteskan ke dalam bola mata di ujung ini. Nah, ya. Nah, di ujung yang masih belum luka istilahnya. 5 menit. 5 menit. Nah, angkat, teteskan ke dalam bola mata. 2 tetes bola mata kanan 1 lembar, buang. Daun yang 1 ambil, teteskan di dalam bola mata kiri 2 tetes. Buang. Lakukan itu Bapak Ibu secara rutin selama itu kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Rutin 1 kali 1 hari. Kalau sudah rutin, insya Allah katarak yang sudah ada di dalam bola mata Bapak Ibu seperti begini, ya, bisa berhenti perkembangannya. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Agak lama kan? Lama dia. Kalau menurut kita di sini yang mau dipilih itu jalur operasi atau jalur pengobatan? Nah, jadi katarak yang tapi Bapak Ibu ada tapinya di sini. Katarak yang sudah ada di dalam bola mata seperti begini, ya. Kalau sudah ada di dalam begini sebesar biji jagung, ini tidak akan dilepaskan, tidak akan hilang. Tetap dia. Cuman tidak akan bertambah lagi ukuran kataraknya. Tidak akan bertambah lagi ukuran kataraknya. Kalau dia contohnya sebesar biji padi di sebelah sini, ya, dia akan sebesar biji padi itu saja. Sampai selama-lamanya. Ya. Kita mencegah perkembangan sampai penuh, sampai buta. Jadi Pak, kalau seperti itu bulat, Nah, nampaknya ini kan bulat putih Bulat. dari sini kan, itu namanya katarak. katarak. Kalau di sampingnya itu adalah dimakan apa? Lendir. Yang di sini. Nah, nanti kita jelaskan mana nanti. Nah, itulah dia Bu Ibu. Ini semua penyakit bola mata yang sudah dominan istilahnya, yang sudah kita rasakan akan kita jelaskan. Ya. Gak mungkin saya datang ke sini capek-capek dari BKMM Jawa Barat, transit ke sini selama 2 hari 3 malam, ya. Sampai di sini saya nggak mungkin saya sia-siakan. Begitu juga ibu-ibu, bapak-ibu. Ya, jadi kita bahas sampai tuntas hari ini. Amin, amin Bu. Ayo pakai tanah tidukan deh. Jadi saya di sini karena saya ingin fokus. Saya minta maaf nanti kalau waktunya agak lama sedikit. Agak lama sekali sih. Jangan sampai sore juga, Wah. Saya ada kunjungan lagi di desa lain. Tadi teman kita itu masuk ke sekolah juga. Soalnya kita ada diminta dari dinas pendidikan kemarin masuk di sekolah-sekolah. Karena langsung jumpa Bapak Dinas Pendidikan pas waktu di desa. Nah, jadi kita lanjut ya. Ini berbentuk katarak tadi. Kita masuk kedua sekarang adalah berbentuk lemak mata. Nah, lemak mata ya. Sebelum saya perkenalkan mana itu lemak mata yang sering kita rasakan ya. Yang sudah rasakan silakan ya. Mulai ya. Coba dirasakan di dalam hatinya yang sudah pernah dirasakan. Yang sudah merasakan gejala-gejala ini. Gejala pertama yaitu timbulnya urat-urat merah di bagian sisi kiri, sisi kanan, di putih bola mata. Nah, ya. Kemudian yang kedua, mata sering mengeluarkan atau sering berair. Yang ketiga, pandangan kabur. Redup ya. Nah, yang seterusnya mata terasa gatal. Nah, gatal kan? Kalau gatal nanti tinggal apa gosok. Menggosok bola mata lagi ada kesalahan. Fatal akibatnya. Nah, kami di sini menegaskan karena kami peduli akan masyarakat ya. Jadi fatal Bapak Ibu, akibatnya fatal efeknya. Ketika kita menggosok bola mata ya, perlu kami beritahukan di sini ya, selaput bola mata ini, kulit bola mata ini bagian luar itu sangat lembut, tipis ya. Nah, gimana contohnya kalau luka, ada goresan. Goresan lagi bisa menyebabkan lemak di dalam bola mata. Bisa infeksi. Ya.
Nah, jadi ketika sakit itu alangkah baiknya itu direndam di air yang bersih matanya. Ya. Nah, jadi kira-kira warna merah yang ada uratnya. Dan stadium 3, stadium akhir sudah menutup bola mata. Kalau sudah kayak gini tidak bisa diobati lagi. Harus dioperasi. Sebelum kita masuk bagaimana operasinya, kita kenali dulu kenapa, apa penyebabnya, apa faktornya. Faktor utama itu karena keseringan, kebiasaan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol, betul ya. Minuman yang mengandung alkohol. Kalau saya katakan minuman yang mengandung alkohol, pasti yang merujuk di sini laki. Ibu-ibu tidak luput dari alkohol. Tidak diminum memang. Kalau memang ibu-ibu minum alkohol, bisalah panci di rumah terbang. Nah, ya. Tidak dipakai. Di mana terdapat? Di alat-alat kecantikan. Memang tidak semua, tapi ada alat-alat kecantikan yang berbahan alkohol, yang mengandung alkohol sampai dia 25%. Seperti di alas bedak, ya, bukan saya di sini singgung ibu-ibu, ya saya beritahukan penting ya. Nah, ini contohnya di alas bedak. Nah, alas bedak kayak obat dulu yang namanya lemak mata. Dalam pengobatan lemak mata selama 3 bulan baru kita pengobatan ketara. Kalau nggak mau jadi sampai 23 bulan, silakan kalau dapat madu, gunakan madu itu yang paling mantap. Udah mau menutup bolanya. Diminum. Ada namanya es. Mencari madu yang itu tadi tuh agak susah. Nah, susah dia. Cuman kalau daun ciri tidak bisa melepaskan lemak yang ada di dalam lemak mata itu. Tetap merah dia nanti. Cuman berhenti dia nggak berkembang lagi. Jadi setelah ini tetap kita kasih pengobatan. Istilahnya mati akar lah dia, nggak jalan lagi. Kalau setelah kita berhentikan perkembangannya tadi nggak mau melambat lagi, kalau umpamanya kita ambil lemak mata ke operasinya macam mana? Bisa kita operasi? Bisa, cuman risikonya besar. Dan Kenapa kekengnya nanti kalau mau bisa gagal. Ya. Kalau mau rujuk gagal, Gagal. kan sayang tadi. Tidak soal bukan dioperasi tadi dicabut lemaknya itu tadi. Itu tetap kategori operasi deh. Itu nanti tetap melalui prosedur operasi, dipotong. Seperti abang ini dia udah pernah nih. Saya lemak matanya ini udah dipotong. Iya. Ini apa namanya? Kita pakai itu kalau dapat madu. Tadi yang bisa jelaskan Ada kamar dari tapi kalau Madu hibrid. daun merah. Hibrid madu.